Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Elohim. Ya, Shabbat Shalom, bukan hanya shalom ya, ternyata lupa saya, mohon maaf. Ya, baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa pada siang hari ini kita sudah tiba pada parashat Beshalah, yang artinya ia di sini itu adalah Faro, ya, membiarkan bangsa Israel pergi. Bacaannya itu diambil dari Keluaran pasal 13 mulai ayat 17 sampai Keluaran 17 ayat 16. Sedangkan Nevi'im untuk cycle yang sekarang itu diambil dari Hakim-Hakim pasal 4 mulai ayat 4 sampai dengan Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31. Di situ diceritakan tentang Deborah dan juga Barak, ya. Kemudian Brit Hadasyahnya itu diambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23, menceritakan tentang Yesua yang berjalan di atas air. Saudara yang dikasihi oleh Elohim, apabila saudara tadi mendengarkan apa yang sudah disampaikan di dalam Sabbath School, maka kita tahu ya bahwa Faro akhirnya dia membiarkan bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir. Dan apa yang dilakukan oleh Faro itu sebetulnya bukan keputusannya dia sendiri ya, tetapi karena ada tangan Tuhan yang kuat dan lengan yang teracung yang menyebabkan bangsa Israel itu bisa meninggalkan Mesir. Dan kemudian penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel ini tidak berhenti waktu mereka keluar dari Mesir, saudara. Tetapi waktu mereka juga dalam perjalanan, penyertaan Tuhan itu tetap menyertai mereka. Jadi di sini kita juga belajar bahwa Adonai Elohim yang kita sembah itu tidak pernah membiarkan kita ada dalam kesendirian, ya. Dia selalu menyertai kita, dia melengkapi kita, dia menolong kita, dia memberkati kita, bahkan juga dia mengajarkan kepada kita. Karena dia tidak mau kita semua tumbuh menjadi anak-anak gampang, saudara. Tapi Tuhan ingin kita semua tumbuh menjadi anak-anak yang mempunyai emunah yang bitahon pada dia. Ya, karena janjinya itu iya dan amin. Dan seperti sudah kita baca juga di dalam parashat ini, penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel itu berupa tiang awan pada waktu siang dan juga tiang api pada waktu malam, ya. Dan tiang awan dan tiang api ini juga sebagai bentuk perlindungan Adonai Elohim kepada bangsa Israel dari teriknya matahari padang gurun dan juga dinginnya padang gurun. Apabila saudara pernah pergi ke Israel melalui Mesir, ya, di situ ada sesi di mana peserta itu diberikan kesempatan untuk naik ke Gunung Sinai dan naiknya itu pada tengah malam, saudara. Dan bagaimana dengan cuacanya? Cuacanya itu sangat dingin, ya. Jadi itulah cuaca atau situasi dan kondisi yang ada di padang gurun. Jadi kalau siang itu terik, kalau malam itu dingin. Dan jangan lupa juga bahwa di padang gurun itu juga ada banyak binatang yang berbahaya, yang berbisa, yang bisa mematikan siapa saja yang berjalan di padang gurun tanpa hati-hati, ya. Di sana ada kalajengking, ada ular, kemudian juga ada binatang buas yang lain. Jadi ini perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel itu begitu lengkap, begitu sempurna. Nah, nanti di dalam parashat ini juga kita bisa membaca juga bahwa perlindungan Tuhan itu sampai segala hal, ya. Masalah makanannya, kemudian masalah minumannya, itu semua Tuhan jaga. Jadi di sini menjadi satu penghiburan bagi kita, menjadi satu kekuatan bagi kita
ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi umatnya, untuk menjadi anaknya, ya, maka Dia itu akan menjaga dan melindungi kita. Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Meskipun mungkin caranya tidak mudah. Tetapi waktu kita bitahon sepenuhnya kepada Dia, maka segala janji Tuhan, segala kebaikan Tuhan itu akan kita nikmati dalam kehidupan kita, ya. Jadi penyertaan Tuhan itu sempurna. Dia sempurna menyertai bangsa Israel, dia juga sempurna menyertai perjalanan hidup saudara dan juga saya. Ya. Tetapi kemudian kita juga membaca bahwa di tengah-tengah penyertaan Tuhan yang sempurna itu, bangsa Israel dia tetap merasa takut. Ya. Bukan hanya takut, tapi juga bersungut-sungut. Lupa bahwa Adonai Elohim yang memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir adalah Tuhan yang perkasa, El Gibor, El Elyon, El Shaddai. Saudara, apa yang terjadi pada bangsa Israel dalam seluruh kitab Keluaran ini, itu merupakan gambaran saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Ketakutan bangsa Israel adalah ketakutan saudara dan saya juga. Sungut-sungut mereka adalah sungut-sungut saudara dan saya juga. Kedegilan hati mereka adalah kedegilan saudara dan saya juga. Pemberontakan mereka adalah pemberontakan saudara dan saya juga. Ya. Jadi saudara jangan berpikir, itu kan Israel, itu kan bukan saya. Sekali lagi saya katakan, Israel adalah gambaran kehidupan saudara dan saya. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke Kanaan, tanah perjanjian, adalah perjalanan kita semua. Ya, perjalanan kita semua keluar dari perbudakan dosa menuju kehidupan berkemenangan sebagai anak-anak Elohim. Mari kita buka bersama kitab suci kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Keluaran pasal 13 mulai ayat 7 sampai dengan Keluaran pasal 14 ayat 31. Ini bagian yang panjang ya, meskipun tidak seluruh parasa. Tapi saya akan membacakannya kembali kepada saudara supaya saudara mempunyai gambaran mengenai apa yang akan dibahas di dalam parasyat Besyalah ini. Keluaran pasal 13 ayat 17. Setelah Faroh membiarkan bangsa itu pergi, Elohim tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Elohim, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Elohim menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dalam bahasa Ibraninya itu Yamsuf, ya, Laut Buruh. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Moshe membawa tulang-tulang Yosef, sebab tadinya Yosef telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Elohim tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Pasal 14, berfirmanlah Adonai kepada Moshe demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut.
Maka Faro akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Faro sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Faro dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Adonai. Lalu mereka berbuat demikian. Sampai ayat 31 ya saudara. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Faro dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Adonai mengeraskan hati Faro Raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Faro, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Baal Zephon ini saudara adalah berhala yang disisakan oleh Adonai Elohim, ya, berhala Mesir yang disisakan oleh Adonai Elohim untuk peristiwa ini. Jadi tidak dihancurkan dengan berhala yang lain dalam 10 tulah ya, tetapi disisakan untuk peristiwa ini. Ketika Faro telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Adonai. Dan mereka berkata kepada Moshe, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bayangkan saudara ya. Tetapi berkatalah Moshe kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Adonai yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Adonai akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Adonai kepada Moshe, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Faro dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Adonai. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Faro, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Elohim yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ini peristiwa yang sungguh luar biasa, saudara. Lalu Moshe mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Adonai menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering.
maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sehingga di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Faroh, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Adonai yang diam di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Adonai lah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Adonai kepada Moshe, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Moshe mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Adonai mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Faroh yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Adonai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Adonai terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Adonai. Dan mereka percaya kepada Adonai dan kepada Moshe hambanya itu. Ya luar biasa saudara. Waktu saya membaca kisah ini saya membayangkannya ini satu kisah yang luar biasa. Dan bertahun-tahun yang lalu kisah tentang pembebasan bangsa Israel dari Mesir dan mujizat ketika Moshe dengan pertolongan Hashem membelah laut Teberau itu ada di film-film. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara juga pernah menonton film ini ya. Dan waktu saya menonton film itu memang luar biasa ya. Film itu pengambilan gambarnya itu juga luar biasa. Dia bisa menggambarkan apa yang terjadi, apa yang tertulis di dalam Keluaran pasal 13 yang sudah tadi kita baca ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Elohim, tangan Tuhan yang kuat sudah menyertai mereka. Penyertaan dan perlindungannya juga sudah mereka rasakan ya. Tetapi toh bangsa Israel tetap ketakutan. Mereka tetap bersungut-sungut. Nah, di dalam ketakutan mereka, rombongan ini bangsa Israel itu mereka keluar dengan jumlah 600.000 laki-laki di luar perempuan dan anak-anak ya. Dan mereka keluarnya itu berdasarkan suku saudara. Jadi tidak dalam satu rombongan besar sekaligus gitu ya, tetapi terbagi dalam 12 suku. Nah, di dalam ketakutan mereka, rombongan ini terpecah menjadi 3 kubu. Ya. Kubu yang pertama, mereka mengatakan, "Mari kita terjun ke laut." Jadi mereka berpikir daripada kembali ke perbudakan di Mesir, mereka lebih memilih tenggelam di laut. Kubu yang kedua adalah, "Mari kita kembali ke Mesir." Jadi mereka bersedia menerima perbudakan lagi, saudara. Kemudian kubu yang ketiga, mereka mengatakan, "Mari kita berperang melawan tentara Mesir dengan harapan kemenangan itu ada di pihak Israel." Dan kubu yang keempat atau kubu yang terakhir adalah mereka mengatakan,
mari kita berseru kepada Tuhan dalam doa. Ya. Nah, terus bagaimana tanggapan Tuhan terhadap 4 kubu ini? Mereka mengatakan, mari kita terjun ke laut, mari kita kembali ke Mesir, mari kita berperang, mari kita diam dalam doa. Bagaimana tanggapan Tuhan? Ya, tadi sudah kita baca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Saya akan baca ulang untuk saudara. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Moshe kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Adonai yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Adonai akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi tanggapan Tuhan adalah berdirilah teguh dan lihat keselamatan yang akan Tuhan berikan. Ini adalah tanggapan bagi kubu yang mengatakan, marilah kita terjun ke laut. Tuhan menanggapinya dengan berdiri teguh dan lihat keselamatan yang aku akan berikan kepadamu. Karena saudara, ketika bangsa Israel itu dia akan terjun ke laut, ya, artinya apa? Itu merupakan sebuah tindakan bunuh diri. Padahal kita tahu bahwa bunuh diri itu sangat dilarang oleh Adonai Elohim. Karena manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Ya, Amsal pasal 20 ayat 27 di situ dikatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Amsal 20 ayat 27 ini biasanya itu dibaca pada saat Shefa. Ya, mengenang orang-orang yang terkasih yang meninggal. Jadi sebelum penyalaan lilin, maka Amsal pasal 27 Amsal 20 ayat 27 ini itu akan dibacakan. Dengan jelas di situ dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan, adalah pelita Adonai. Ya. Lalu tanggapan Adonai Elohim terhadap kubu yang mengatakan, yuk kita balik ke Mesir. Dia mengatakan, Adonai Elohim mengatakan, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Ya. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, Tuhan akan berperang untukmu. Ini adalah tanggapan terhadap mereka yang menganjurkan perang. Ya. Lalu kemudian Elohim juga mengatakan, dan kamu akan tetap diam. Adalah tanggapan terhadap kelompok yang menganjurkan untuk berdoa. Lalu saudara, dari keempat kubu ini, dari keempat tindakan yang ingin mereka lakukan ketika mereka melihat Faroh dan tentaranya mengejar mereka, tindakan apa yang paling tepat? Apakah tindakan yang pertama menceburkan diri ke laut? Apakah tindakan yang kedua, mari kita yang kedua itu apa tadi? Kembali ke Mesir? Ya saya ingin ngetes aja, saudara dengerin saya enggak? Dan yang ketiga adalah berperang, keempat itu adalah berdoa. Ya, kira-kira menurut saudara tindakan mana yang paling tepat? Tindakan yang paling tepat jawabannya adalah Keluaran pasal 14 ayat 15. Berfirmanlah Adonai kepada Moshe, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara, ternyata tidak ada di dalam 4 kubu itu ya.
Jawabannya adalah Keluaran pasal 14 ayat 15. Ya, betul. Seperti yang dikatakan oleh Pak Franky. Maju terus, saudara. Jangan hanya diam berdoa melulu. Tanpa bertindak. Yakobus pasal berapa ya? 2 ya. Kalau nggak salah ayat 18 dan ayat 20 itu dikatakan iman tanpa tindakan adalah dia ya. Kita harus tahu. Saya melepas masker karena saya pakai kacamata. Tadi saya udah tes ya, saya pakai kacamata, saya pakai masker, berembun gitu ya. Tapi saya lepas masker, ini terganggu juga. Coba ya, coba sebentar, maaf. Lama-lama saya terganggu juga ya. Oke, lepas kacamata, pilih salah satu, saudara. Ya, ya saudara. Dan kita harus tahu bahwa ultimate goal dari Adonai Elohim untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir adalah untuk apa, saudara? Iya, betul. Untuk beribadah kepadanya di gunung ini. Di gunung mana? Gunung Sinai, saudara. Keluaran pasal 13 ayat 12b. Nah sekarang ketika mereka dihadapkan dengan laut Teberau atau Yamsuf dan di belakang ada tentara Mesir, apakah mereka sudah ada di Gunung Sinai? Belum, saudara. Ya, karena itu mereka harus berjalan terus. Karena ultimate goal-nya itu belum tercapai, saudara. Nah sekarang pertanyaan yang sama itu adalah Tuhan pertanyakan kepada saudara dan saya. Kamu sekarang ada di mana? Iya, di Kelapa Gading, memang betul, tidak salah ya. Kamu sekarang ada di mana? Sudah tercapai ataukah belum ultimate goal dari Adonai Elohim kepada saudara dan saya? Ya, ultimate goal itu adalah tujuan utama. Terima kasih Pak Ben, ya. Sudah tercapai atau belum tujuan utamanya? Kalau belum, ayo maju, ayo berangkat. Ya. Nah, pertanyaan yang sama itu juga diajukan oleh Adonai kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Adonai Elohim bertanya kepada Adam, "Kamu di mana?" Lalu apakah Tuhan tidak tahu Adam itu berada di mana? Lah tentu tahu. Lah kalau dia tahu lah kenapa dia nanya? Kepo lah ya. Ya. Adonai Elohim ingin tahu posisi Adam di hadapannya, saudara. Ya. Adam, apakah kamu masih bersama dengan aku? Atau sudah tidak bersama dengan aku lagi? Itu maksud pertanyaan. Adam, kamu di mana? Nah saudara, di tengah-tengah masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saudara, dalam hidup saya, Tuhan juga bertanya kepada kita semua, kamu di mana? Ya, apakah ada di kubu 1, kubu 2, kubu 3, atau kubu 4? Enggak, karena itu berasal dari Tuhan. Belakangan, ya.
Nah, saudara, apakah tanggapan setiap kubu terhadap masalah yang dihadapi itu salah? Ya. Yang pertama, terjun ke laut. Orang Yahudi dan kita anak-anak Tuhan tidak boleh putus asa, saudara. Selalu ada jalan keluar. Jangan hanya mengatakan apa? Ada 1000 jalan menuju Roma? Atau apakah? Lupa saya, sudah lama gak sekolah sih soalnya ya. Ya, ya itu. Banyak jalan menuju Roma gitu ya. Kalau banyak jalan menuju Roma, ya pasti ada banyak juga jalan menuju kepada ultimate goal ya yang Tuhan rencanakan bagi kita masing-masing, saudara. Jadi artinya Tuhan tidak setuju bangsa Israel itu terjun ke laut karena itu artinya mereka putus asa. Yang kedua, ya, kembali ke Mesir itu berlawanan dengan kehendak Tuhan karena kita tahu dengan perkasa Adonai Elohim membebaskan bangsa Israel dari Mesir melalui 10 tulah yang luar biasa. Lalu kalau mereka mau kembali ke Mesir, apa artinya keperkasaan Tuhan melalui 10 tulah itu? Artinya bangsa Israel tidak menghargai Tuhan. Dia tidak menghormati Tuhan. Ah ya udah sih. Ya emang kamu Tuhan yang perkasa, ya wajar dong kamu melakukan itu bagi kita. Hei, siapa kamu kata Tuhan? Ya, mungkin kita juga seringkali dalam kehidupan kita begitu. Ya. Seringkali kita lupa terhadap pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian berperang nih. Bagus dong berperang gitu ya. Tetapi saudara, kita tahu bahwa saat itu Israel belum tiba untuk berperang. Jadi belum tiba saatnya bagi Israel untuk berperang. Itulah kenapa Adonai membawa Israel jalan memutar, saudara. Ya, supaya mereka tidak langsung berhadapan dengan orang Filistin. Keluaran pasal 13 ayat 17 yang tadi sudah kita baca. Jadi berperang itu baik, tapi masalahnya siapa yang nyuruh? Ya, ada banyak juga kan kisah bangsa Israel itu dia istilahnya karena dia menyesal sih sebetulnya ya. Lalu mereka sok-sokan untuk menunjukkan penyesalan mereka, ya bukannya duduk diam begitu ya menunggu perintah Tuhan selanjutnya, mereka malah ingin menebusnya itu dengan maju berperang. Tetapi karena itu bukan kehendak Tuhan, ya kalahlah mereka. Ya. Lalu yang keempat nih berdoa. Kita berpikir, bukankah dengan berdoa menunjukkan ketergantungan yang mutlak kepada Tuhan? Tapi ternyata itu hanya 50% benar, saudara. Yang 50%-nya lagi adalah ya bertindak. Karena itu Adonai Elohim dia berkata kepada Mose, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Tadi saya sudah katakan Yakobus pasal 2 ayat 18 dan ayat 20 di situ dengan jelas mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi harus searah, saudara, ya, antara iman dan perbuatan itu harus searah. Tidak bisa kita hanya pilih salah satu, doa saja. Udah nggak ngapa-ngapain, tunggulah nanti Tuhan bertindaknya apa. Enggak. Ada saatnya memang Tuhan, ya, dia yang akan bertindak ketika kita berdoa. Tuhan bilang, "Oke, aku akan bertindak." Tetapi ada saatnya Tuhan bilang, "Hei, aku ingin bertindak bersama-sama dengan engkau." Karena itu bagaimana caranya kita bisa tahu, bagaimana caranya kita bisa membedakan apa yang Tuhan ingin dari kehidupan saudara dan saya? Adalah mempunyai hubungan pribadi yang dekat dengan Dia, saudara. Ya.
Dan saudara tahu bahwa terbelahnya Laut Teberau, dia merupakan tahapan terakhir eksodus bangsa Israel dari Mesir, saudara. Ya, jadi bukan kematian anak sulung, itu bukan ya. Itu adalah langkah pertama, ya. Tetapi kemudian tahapan terakhir dari eksodus di Mesir ini adalah terbelahnya Laut Teberau. Kenapa? Karena terbelahnya Laut Teberau itu adalah gambaran dari mikveh, saudara. Ya, Rabi Shaul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan memulai kembali kehidupan yang baru di dalam Yeshua HaMasiah. Untuk apa? Untuk mencapai kehidupan yang berkemenangan yang telah disediakan oleh Adonai Elohim kepada masing-masing kita. Yaitu apa? Menjadi terang, menjadi garam, bukan untuk kemuliaan kita tetapi untuk kemuliaan namanya. Ya. Tahapannya di sini ada 3, saudara, ya. Yang pertama adalah bertobat. Bertobat meninggalkan ilah lain. Tidak sedikit bangsa Israel yang imannya itu sudah berasimilasi dengan ilah orang Mesir. Karena kita membaca di dalam kitab suci 430 tahun kalau nggak salah ya, mereka di Mesir ya, bangsa Israel. 430 tahun itu berapa generasi, saudara? Ya, ditambah lagi mereka itu tidak bisa mempersembahkan korban kepada Adonai Elohim. Kenapa? Karena domba merupakan salah satu ilah dari mereka. Makanya kitab suci mengatakan ya kalau bangsa Israel itu memberikan korban domba itu merupakan satu kekejian bagi bangsa Mesir. Karena domba merupakan salah satu dewa atau salah satu ilah dari bangsa Mesir. Pertama itu bertobat tahapannya. Yang kedua, percaya dan menerima Yeshua HaMasiah sebagai anak domba Pesak yang mati bagi keampunan dosa. Ya. Jadi darah anak domba yang dilabur di pintu-pintu orang Yahudi adalah gambaran dari Yeshua HaMasiah sebagai anak domba Pesak kita. Tahapan yang ketiga adalah mikveh. Nah, ini yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel, ya. Mikveh itu adalah sebagai tanda bahwa kita sudah mati terhadap kehidupan lama dan bangkit kembali dalam kehidupan yang baru bersama Yeshua HaMasiah. Nah, kita ini ada di tahap yang mana? Apakah kita merasa bahwa cukup hanya ada di tahap pertama saja, bertobat begitu? Ya. Tidak cukup, saudara. Kalau saudara sudah mengambil keputusan untuk ada dalam tahap pertama, maka tahap kedua dan tahap ketiga itu juga harus saudara lakukan. Karena itu merupakan satu paket, tidak bisa dipisah satu-satu. Dan itu bukan pilihan, saudara. Ya. Nah, saudara, untuk meninggalkan Mesir, kita masing-masing harus melakukan perjalanan. Kita harus tahu bahwa hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh Faraoh, oleh Mesir sebagai lambang kerajaan dunia. Tetapi hidup kita dikendalikan oleh Yeshua HaMasiah, Sang Firman Elohim yang menjadi manusia. Ya. Nah, di dalam 4 kubu tadi, bagi orang Yahudi yang memilih untuk terjun ke laut, itu artinya memisahkan diri dari dunia. Orang Yahudi seperti itu disebut sadik in pelts. Ya, sadik in pelts. Artinya apa? Seorang sadik yang membungkus dirinya dengan mantel musim dingin yang tebal, ya, untuk melindungi dirinya dari angin kencang.
Angin kencang apa? Angin kencang dunia. Nah, dia beralasan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menghangatkan seluruh dunia. Dia cuma punya satu mantel tebal, saudara. Ya, kalau toh dia juga ingin menyelamatkan dunia, yang bisa dia lakukan itu hanya membagi mantelnya itu kepada satu atau dua orang saja. Tidak untuk seluruh dunia. Ya. Jadi apa yang dia lakukan sebagai seorang sadik yang disebut sadik in pelf itu ya, dia ingin menyelamatkan dunia, dia ingin menghangatkan dunia, ya. Tetapi dia mempunyai keterbatasan. Jadi dia tuh punya pikiran ideal. Oh, seharusnya dunia ini begini ya. Seharusnya dunia ini begini ya. Seharusnya dunia ini begini ya. Idealnya nih begini gitu ya. Tapi itu cuma ada di otaknya dia doang. Dia gak mau berusaha. Dan akhirnya dia berpikir, ih rugi amat, kenapa gue yang pikirin ya? Kenapa bukan pemerintah yang pikirin? Kenapa bukan pemimpin saya yang pikirin? Ya. Jadi akhirnya karena dia berpikir seperti itu dan dia juga melihat kemampuan yang terbatas, akhirnya dia mundur, saudara. Emang gua pikirin, terserah. Ya, pokoknya aku sendiri benar di hadapan Tuhan. Keluargaku benar di hadapan Tuhan. Di luar itu bukan urusan gue. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan mereka yang ingin kembali ke Mesir? Orang seperti itu tahu bahwa Adonai Elohim tidak menciptakan dunia itu untuk menjadi padang gurun. Melainkan untuk didiami, saudara. Catat ayatnya, Yesaya 45 ayat 18. Ya. Nah, karena dia diperintahkan untuk melibatkan diri di dalam dunia, artinya apa? Ya kita harus berpartisipasi. Ya. Nah, jadi orang-orang seperti ini sebetulnya diberikan instruksi yang jelas untuk melakukan perbuatan yang baik. Dan mereka melakukannya, saudara. Tetapi waktu mereka melakukannya itu bukan didorong oleh perasaan kasih. Ya. Bukan didorong dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita begitu. Tetapi mereka memandang itu semua sebagai satu pekerjaan yang berat bagi dia. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu merupakan pekerjaan yang berat buat dia. Sehingga ketika toh dia melakukannya tidak dengan kasih, tidak dengan penuh sukacita, tapi kewajiban gue nih. Ya, gue harus mengasihi Tuhan, gue harus mengasihi sesama. Ya udah aku lakukan aja karena itu perintah. Nah, sebetulnya orang yang seperti ini, dia itu melakukan segala sesuatu itu dengan putus asa. Jadi karena nggak ada pilihan gitu ya. Nggak ada pilihan, saudara. Jadi karena kewajiban. Nah, apakah Tuhan memang menginginkan kita itu menjadi orang-orang, kalau begitu mah kan nggak beda jauh dengan mumi ya, atau robot gitu kan ya. Apakah Tuhan menginginkan kita semua jadi mumi-mumi yang hidup, atau jadi robot-robotnya dia? Kan enggak ya. Nah, mungkin di antara kita juga ada yang seperti itu, saudara. Kita mungkin tergerak gitu untuk membantu ya. Tetapi ternyata dasar kegerakan kita itu bukanlah kasih, tapi kewajiban. Ada nggak di antara saudara yang begitu? Sehingga ketika kita melakukan kebaikan, yang kita anggap itu sebagai satu kebaikan, tapi tuh hati kita juga nggak suka cita tuh. Biasa-biasa aja tuh, dingin-dingin aja tuh, hambar-hambar aja tuh. Nah kalau begitu saudara harus bertanya, dasarnya saudara membantu orang lain tuh apa? Apakah untuk dipandang saudara sebagai sinterklas?
Salah ya, nggak ada Sinterklas ya. Ya, atau apa? Jadi saudara, ketika kita membuat komitmen untuk melayani Tuhan, ya, kita harus melayani Dia dengan penuh kasih dan sukacita. Lalu kemudian yang berikut, keputusan untuk berperang melawan dunia. Keputusan untuk berperang melawan dunia ini adalah gambaran prajurit yang tidak putus asa. Bertentangan dengan yang pertama, terjun ke laut gitu ya, sebagai tanda orang yang putus asa. Tapi kalau dia menginginkan berperang, maka itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang prajurit yang tidak putus asa. Ya. Jadi dia melakukan ibadahnya itu dengan energi yang tanpa henti. Selalu ada ide-ide baru. Jadi seperti orang itu nggak capek-capek ya. Hadir di dalam setiap kegiatan, aktif lagi ya. Jadi seperti itu saudara. Ya. Namun di atas semuanya ya muncul pertanyaan. Sebetulnya keaktifannya dia itu sumbernya itu dari mana? Apakah itu diperintahkan Tuhan? Kalau dalam masalah ini tuh ya diperintahkan Tuhan melalui Moshe. Ya. Jadi keputusan untuk berperang itu sesuai nggak dengan keputusan Tuhan? Ataukah dia menyatakan perang sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan, udah aku maunya perang. Lalu apa yang terjadi saudara? Alih-alih menang ya, justru saudara akan mengalami kekalahan, lalu saudara kecewa, marah-marah sama Tuhan. Lah aku sudah berperang untukmu Tuhan. Lah kata Tuhan siapa yang perintah? Ya. Lalu yang keempat, dorongan untuk berdoa saudara. Sekarang ini kita sudah merasakan saudara ya bahwa dunia ini semakin lama semakin hambar. Kasih antar sesama saudara itu semakin berkurang. Jangankan di antar sesama komunitas. Saudara sekandung saja, betul nggak kalau saya ngomong? Udah berkurang. Lu gue, masalahmu, masalahku. Aku juga udah banyak masalah. Sorry ya, gue nggak bisa ngebantuin lo. Gue juga udah banyak masalah nih. Berdoa itu berarti mengembangkan hubungan dengan Tuhan, saudara. Mestinya benar dong ya. Dia itu tidak ingin terjun ke laut, dia tidak ingin kembali ke Mesir, dia juga tidak ingin berperang. Ya. Dia ingin berlindung kepada Adonai Elohim. Tetapi seperti yang saya bilang, doa tanpa tindakan itu tidak lengkap, saudara. Ya. Dia ingin saudara dan saya bertindak. Siapa sih yang hidupnya tanpa masalah? Sekarang saya mau tanya, ada nggak yang berani mengatakan, oh saya nggak pernah punya masalah Bu Ira. Oke aja, fine aja. Di dalam Parashat Vayeshev saya mengatakan Tuhan sendiri yang menetapkan bahwa bagi orang sadik itu tidak ada waktu istirahat, saudara. Ya, Tuhan mengasah orang sadik, Tuhan mengajar orang sadik supaya dia tuh nggak duduk diem gitu. Tetapi Tuhan ingin dia itu berkembang menjadi satu pribadi yang sempurna, yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, nggak mungkin dia disebut sebagai seorang sadik, ya. Tapi dengan adanya masalah, itu memicu dia untuk lebih bergantung kepada Tuhan. Dengan adanya masalah, itu membuat dia itu untuk lebih kreatif, ya. Untuk
Ya segala sesuatu dia menyadari bahwa dirinya itu tidak sempurna, karena itu dia minta kepada Tuhan Sang Maha Sempurna untuk melengkapi dia supaya dia bisa melewati semua tantangan, semua ujian, semua masalah yang dihadapkan kepadanya. Supaya apa? Nanti ketika orang lain mempunyai masalah yang sama dengan dia bisa berbagi. Karena itu saudara, saya mau encourage mendorong, ya betul. Mendorong saudara, kalau saudara mengalami satu pengalaman yang luar biasa dengan Adonai Elohim, jangan pelit untuk membagikan saudara. Karena ketika saudara bersaksi, kesaksian saudara itu menguatkan iman dari saudara yang lain yang mendengarkan. Ya kita di dalam ibadah Sabat ini memang jarang sekali ya dibuka ruang kesaksian begitu, karena istilahnya tanpa kesaksian pun juga ibadah kita sudah panjang begitu ya, karena ada sidur. Tapi tidak menutup kemungkinan saudara menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa itu di hadapan orang yang lain, supaya mereka juga dikuatkan, supaya mereka juga diberkati dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Jadi saudara, apa yang sudah disampaikan itu mencerminkan perbedaan antara berjalan keluar dan pendekatan dari 4 kubu. Karena itu saya katakan tadi nggak ada pendekatan yang kelima. Ya, karena pendekatan yang kelima itu berasal dari Tuhan, saudara. Ya, jadi kalau pendekatan 4 kubu itu berasal dari kebijakan manusia, maka berjalan keluar itu adalah perintah Tuhan. Karena tujuan utamanya itu belum tercapai. Kemarin waktu retret kan kita dikatakannya ada model apa Ben namanya? Manajemen konflik, ya. Ada beberapa tahap, kalau nggak salah ada empat tahapan ya. Nah saya ingat kali ini bagian saya aja gitu ya, saya ingat ya. Jadi ada tahapan norming, ada tahapan performing. Nah norming ini adalah tahapan yang ketiga, ya. Jadi semua orang itu maksudnya gini, norming itu seperti apa ya? Bapak Ibu pernah melihat jam pasir, ya? Jam pasir gitu terus kita balikan gitu, mereka tuh akan mencari celah gitu ya supaya pasir itu kan bisa keluar gitu, ya. Nah itu sama, norming juga begitu. Jadi kita itu diizinkan oleh Tuhan untuk istilahnya saling bergesekan satu sama lain, ya, supaya mendapatkan gambaran yang sempurna yang Tuhan inginkan. Kalau kita tidak saling bergesekan satu sama lain, maka kita itu bukan menjadi satu tubuh. Masing-masing gitu ya. Enggak. Kan di dalam Roma pasal 12 di situ dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadahmu yang sejati. Gitu kan? Lalu kemudian di dalam Roma itu juga dikatakan saling memberi hormat seorang terhadap yang lain. Artinya kita menghargai orang lain. Ya. Kekurangan dia adalah kekurangan kita. Kelebihan dia adalah kelebihan kita. Kekurangan dia kita tutupi dengan kelebihan kita. Kekurangan kita tutupi dengan kelebihan dia. Itu yang artinya yang namanya satu tubuh, saudara. Saling menundukkan diri satu sama lain karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Tuhan menciptakan manusia tidak sendirian. Adam, Tuhan tahu dia membutuhkan orang lain. Padahal Adam itu temannya banyak loh ya. Tetapi tidak ada yang sepadan dengan dia. Temannya Adam tuh binatang sebelum Hawa diberikan kepada dia. Ya, jadi ingat, kita manusia tidak pernah diciptakan sendirian. Pak Ben juga sebagai gembala sudah mengatakan berkali-kali, waktu kita dipanggil oleh Tuhan, oleh Adonai Elohim untuk menjadi anaknya, untuk melayani dia. Kita itu tidak dipanggil sendirian, tetapi kita dipanggil bersama dengan saudara-saudara yang lain untuk saling mengisi, untuk saling melengkapi sehingga anggota tubuh Mesias Yesua itu
sempurna. Nah, kalau tubuhnya itu sudah bersatu sama lain, saudara bisa bayangkan ya, dalam film gitu kan ya, ada tubuh gitunya, terus tiba-tiba tangan kanannya datang plek, tangan kirinya datang plek, terus ya kaki kanan, kaki kiri plek, 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 plek. Akhirnya lengkap jadi satu tubuh ya, kepalanya memang belum ada saudara. Tetapi kepala itu tidak akan pernah muncul kalau tubuhnya itu belum lengkap sempurna. Kalau saudara ingin Yeshua Mesias segera datang, kita harus bersatu, saudara. Saling mengasihi, saling melengkapi, saling menguatkan, saling membangun. Bukan saling menghancurkan. Baik itu dengan perkataan, apalagi dengan perbuatan, saudara. Saudara mestinya ya, sebelum saudara menilai seseorang, menilai sesuatu, introspeksi dulu kepada diri saudara. Kalau saudara ada di posisi dia, mampu nggak gue melakukan itu? Udah lu nggak mampu, lu komentar lagi. Mendingan lu diem. Saudara jadi pilih aja di salah satu dari 4 kubu lah. Itu mungkin lebih baik kali ya. Daripada menghancurkan, daripada memecah belah. Saudara, tanggapan 4 kubu yang seperti tadi saya katakan itu berasal dari akal manusia, saudara ya. Jadi para Khasal mengatakan bahwa pendekatan ini itu tidak memiliki rasa bitul. Ada yang tahu apa artinya bitul? Ya Pak Franky? Ya saya juga googling gitu ya, cari gitu kan. Jadi bitul itu adalah tidak mementingkan diri sendiri, saudara. Ya, jadi pendekatan keempat kubu itu dia mementingkan bitulnya sendiri. Artinya mementingkan kelompoknya sendiri, apa yang dia pikir benar itu yang ingin dia lakukan. Ya. Nah, jadi saudara, ketika perilaku seseorang itu dicirikan oleh bitul atau tidak mementingkan diri sendiri dan dia berusaha menyesuaikan sikapnya itu dengan kehendak Tuhan, ya. Dia tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia berusaha menyesuaikan perilakunya dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberdayakan pikiran orang tersebut, ya, sehingga orang tersebut itu mengerti, memahami, dan mengetahui apa sesungguhnya yang terbaik yang Tuhan ingin dia lakukan. Sekali lagi saya akan bertanya, di manakah posisi saudara? Di manakah posisi saya? Ya, sama seperti Adonai Elohim bertanya kepada Adam, di manakah kamu? Maka saat ini ketika Tuhan bertanya kepada saudara dan saya sudah punya jawaban atau belum? Ya. Saudara yang dikasih Elohim, sama seperti Adonai Elohim yang sudah membawa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Kita percaya dengan tangan yang kuat yang sama, dengan lengan yang teracung yang sama, ya. Dia akan menuntun kita semua keluar dari perbudakan dosa, menuju kepada tujuan utamanya yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kalau saudara belum ada di titik itu, saudara minta kepada Tuhan. Bukan hanya minta kepada Tuhan, tetapi saudara bertindak. Ya, lalu kita lihat apa hasilnya. Ya.
Nah, dengan itu saudara, saya mengundang para pemain musik dan juga WL dan singers untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama kembali menyanyikan lagu Waymaker. Sebetulnya ada satu lagu lama juga ya di gereja. Itu yang dia buka jalan saat tiada jalan. Tapi ini kita nyanyikan lagu Waymaker aja. Ya, karena sama. Ya, dia adalah pembuat jalan, saudara. Ketika kita berseru kepada dia, ketika kita bertindak kepada Sang Pembuat jalan, maka dia akan memberikan jalan kepada saudara dan saya. Apapun masalah saudara dan saya. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati. You are here.
kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang pembuat jalan ya Tuhan. Meskipun kami melihat tidak ada jalan ya Tuhan, tetapi Engkau pembuat jalan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau. Karena itu juga tidak ada sesuatu yang mustahil bagi kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kalau Engkau dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, Engkau sudah memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Maka kami percaya ya Tuhan, dengan tangan yang kuat yang sama, dengan lengan teracung yang sama, Engkau akan mengeluarkan kami dari perbudakan dosa. Engkau akan mengeluarkan kami dari semua roh-roh ketakutan, takut akan masa depan, takut akan sakit penyakit, takut akan kemiskinan ya Tuhan, takut akan kegagalan ya Tuhan. Engkau akan mengeluarkan kami semua dari semua hal itu ya Tuhan. Karena Engkau adalah pembuat jalan ya Tuhan. Engkau adalah pembuat mujizat ya Tuhan. Engkau adalah pembuat janji. Dan Engkau memegang janji-Mu ya Tuhan. Janji-Mu itu ya dan amin ya Tuhan. Dan Engkau adalah terang dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Kami yang tidak sempurna ini menjadi sempurna karena Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berikan kepada kami kapasitas yang besar. Berikan kepada kami iman yang bitahon ya Tuhan. Iman yang percaya bahwa Engkau akan bertindak ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami tahu rencana Tuhan itulah yang terindah bagi hidup kami. Kalau saat ini saudara Bapa di surga, kami sedang menantikan jawaban untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Biarlah firman tadi yang sudah kami pelajari bersama, biarlah pujian yang sudah kami naikkan bersama, itu akan menjadi kekuatan bagi kami, akan menjadi terang bagi kami untuk terus berjalan menuju ultimate goal ya Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Dan kami percaya Engkau akan melengkapi kami, menyempurnakan kami ya Tuhan. Sehingga kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna itu terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, kami saat ini bersatu hati di dalam nama Mesias Yesua. Kami menghancurkan semua rasa putus asa ya Tuhan. Semua hubungan-hubungan yang salah, semua hutang piutang, sakit penyakit, kesialan, beban palsu, self pity ya Tuhan. Merasa diri tidak berharga, mulut yang tajam, sikap yang tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati Tuhan. Kami batalkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Mesias Yesua. Bapa, kami mohon saat ini, Kau penuhi kami ya Tuhan dengan Ruach HaKodes. Ruach HaKodes yang akan memimpin kami kepada kebenaran demi kebenaran, kepada kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Dan kami percaya, bersama dengan Engkau kami sanggup, bersama dengan Engkau kami mampu, dan kami mau melakukannya itu ya Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, pribadi lepas pribadi yang ada saat ini ya Tuhan, keluarga demi keluarga yang menyaksikan ya Tuhan tayangan ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau jamah mereka, semua kerinduan mereka ya Tuhan, Engkau jamah ya Tuhan, Engkau berikan ya Tuhan, karena Engkaulah pembuat jalan, karena Engkaulah pembuat mujizat, Engkau pemegang janji ya Tuhan, Engkau terang di dalam kegelapan, Engkau segala-galanya bagi kami. Dan sungguh kami bersyukur
mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami dipenuhi oleh ucapan syukur karena Engkau baik. Sungguh teramat baik. Sekali lagi, Engkau baik Tuhan. Sungguh teramat baik. Dan kami bersyukur untuk itu. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai bicara. Tapi hamba percaya Ruach HaKodes akan terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Melengkapi kami dengan segala sesuatu yang kami perlukan untuk terus berjalan di dalam jalan raya kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.